Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, bantu kami untuk selalu berbelas kasih, untuk selalu tidak balas dendam, tapi justru memberikan jawaban, respons yang jauh lebih baik untuk orang lain. Karena penghukuman adalah kuasa Allah. Bantu kami ya Bapa untuk lebih rendah hati dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengajak kita untuk menaruh belas kasihan, untuk tidak dendam, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena dengan balasan jahat dengan jahat, lingkaran setan akan terus terjadi. Ketika orang membalas, maka keturunannya akan balas lagi, dan balas lagi. Lingkaran setan. Dan itu mengerikan. Dan itulah sebabnya kenapa Yesus ketika ditantang untuk mengirim petir, untuk mengirim pasukan surgawi yang menghancurkan dia, Yesus tidak main kuasa. Ya, supaya diputuskan benang kejahatan, benang kehancuran, benang balas dendam, benang kematian. Ya. Yesus menawarkan kehidupan yang damai di dunia ini dan damai di surga. Itulah ajaran Yesus. Beberapa waktu yang lalu saya menemukan suatu kisah tentang kenapa orang menjadi dukun. Ya, ada seorang ditanya ketika dukun itu ditanya, kenapa kalian berdukun dan bekerja sama dengan iblis, dengan setan untuk menghancurkan orang lain, untuk mengirim kejahatan dan kejahatan, bahkan membunuh, bahkan dengan cara yang kejam. Salah satu alasan yang dia dikatakan itu oleh dukun itu, saya mau balas dendam. Karena selama hidup keluarga saya dihina, diejek karena kemiskinan. Dan saya mau balas dendam. Wah, itulah yang terjadi. Dengan balas dendam itu berapa jiwa yang telah dihancurkan. Ingin orang lain tidak bahagia. Coba lihat. Jadi para saudara, ajaran Yesus tentang pengampunan, ajaran Yesus tentang belas kasih, ajaran Yesus tentang maaf, itu merupakan ajaran yang sentral di dalam kekristenan. Ajaran yang memutus lingkaran kejahatan, lingkaran kematian. Itulah saudara. Sesakit apapun ketika kita diejek, dihina, dihajar, diperlakukan tidak adil, diperlakukan apa? Biarkanlah Tuhan yang menghakimi. Biarkanlah Tuhan yang mengadili. Biarkanlah Tuhan yang mengampuni. Ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat, apa yang kita buat, apa yang orang lain buat, kita persis tidak pernah tahu alasan sebab-sebabnya. Biarkanlah Tuhan yang mengambil keputusan untuk mengadili, menghakimi, menghukum, bukan tanggung jawab kita. Semoga bacaan hari ini mengingatkan kita akan hal tersebut. Sebab nanti tindakan ketidakadilan yang diberikan itu akan berbuah pada mereka sendiri, menghukum mereka sendiri. Ya, ini hukum dalam bahasa yang seringkali hukum alam yang kita sebut dengan hukum karma. Ketika kita menabur kebaikan akan menghasilkan kebaikan bukan hanya di dunia ini tetapi di surga. Kita menimbun kebaikan-kebaikan itu sebagai bekal kita untuk dihadapkan kepada hari terakhir. Saudara, begitu dalam, begitu luar biasa ajaran tentang kasih, ajaran tentang kebaikan, ajaran tentang cinta, ajaran tentang membuat damai suasana. Sebab ketika dendam itu terjadi akan menimbulkan konflik-konflik yang berkelanjutan, yang nggak akan selesai-selesai, Dan itulah Yesus datang ke dunia untuk menyelesaikan dendam, kematian,
penghakiman dan penghukuman. Yesus mengajak kita untuk hidup dalam cinta, dalam kasih, dalam pengampunan, dalam maaf. Karena dengan demikian kita menimbun kebaikan untuk diri kita sendiri, baik di dunia ini maupun pada akhir kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati Anda dan mohon rahmat supaya kita terus belajar mengampuni, terus belajar memaafkan, terus belajar memberi maaf, apapun juga, sebesar apapun. Sehingga hati kita damai, hati orang lain damai. Kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang lain. Maksud apa dan seterusnya. Biarkan Tuhan pada akhirnya akan melakukan yang terbaik, keadilan yang terbaik yang Tuhan lakukan bagi manusia, bagi kita semua. Tuhan memberkati Anda semua, memberkati kita semua untuk saling mengampuni, memaafkan, dan memberikan kelimpahan sebesar apapun. Bukan kita yang berhak mengampuni, tapi orang lain. Berkat Tuhan Bapa, Putra, dan Roh Kudus.